Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, dalam konteks bulan suci Ramadan kita ini dengan program Temu Ramadan, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Nah, pada hari ini kemarin baru hari ke-8, hari ke-9. Hari ke-9, dan kita sekarang udah memasuki hari ke-10, yaitunya 10 hari kedua dalam berbulan suci Ramadan. Nah, selain dari memperbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan dalam bulan suci ini juga kita ada momennya, ada waktu untuk memperkuat persaudaraan atau memperkuat tali silaturahmi. Karena kebiasaan bagi umat muslim di saat berbulan suci Ramadan itu waktu atau intensitas datang ke masjid, intensitas bersilaturahmi lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Nah, persoalan tentang memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan ini seperti biasa akan kita bahas dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Ansori. Dan sebelum kita bahas, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, yaitu Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah masuk ke hari yang ke-10. Nah, kemarin kita berbicara persoalan zakat nih Ustadz. Dan bagaimana sekarang kita beberapa hari kemarin kan kita persoalan ibadah. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini itu ada juga hablum minallah dan hablum minannas. Nah, hablum minannas ini kan sesama manusia nih Ustaz. Nah, hakikat tentang memperkuat persaudaraan, manfaat, dan kenapa harus tali silaturahmi dan tali persaudaraan ini harus dirajut dan diperkuat terus nih Ustaz. Apa alasannya? Dan kenapa kita sebagai kaum muslimin tidak boleh memutuskan tali silaturahmi? Itu kita perlu penjabarannya dari Ustaz. Dan waktu dan tempat seperti biasa Ustaz, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Saudara Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabadhu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Seketika kita bicara masalah menjaga persaudaraan, kaitannya itu adalah dimensi sosial. Karena kalau kita kemarin bicara masalah zakat, itu dimensinya dimensi sosial. Berarti tidak sangat menyambung rasanya pengajian kita hari ini. Kita bicara menjaga persaudaraan. Kenapa? Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah persaudaraan sesama kalian dan bertakwa kepada Allah agar mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi intinya apa? Dari kultum kita sore hari ini ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam rangka menjaga persaudaraan. Yang pertama, la yaskhar. Jangan saling menghina. Jangan saling menghina antara satu kaum dengan kaum yang lain atau laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain. Dan juga begitu halnya seorang wanita yang satu dengan wanita yang lain. Kenapa? Bisa jadi kata Allah, yang menghina itu lebih terhina daripada yang dihina. Jadi
Yang menghina ini jauh lebih buruk daripada yang dihina. Itu bisa jadi. Oh gitu ya. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in madhiyah. Jangan kita saling menghina. Kenapa begitu? Setiap kita pasti punya kelebihan. Dari kelebihan kita itulah kekurangan kita. Lihat saja nanti. Oleh saudara Raffi, apa kelebihan kita? Seorang ustadz akan lebih di ceramahnya, sombongnya juga di ceramahnya. Nah, seorang driver lebih di cara bawa mobilnya, akan sombongnya tadi cara bawa mobilnya. Jadi kita ini, kesombongan kita tidak jauh dari skill yang kita punya. Satu. Jadi jangan saling menghina. Yang kedua, dalam rangka menjaga persaudaraan itu apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan sakiti diri kita pribadi-pribadi. Itu otomatis. Kalau sudah diri kita sakit, tentu yang namanya persaudaraan tidak akan terjalin. Kenapa? Kita ya sakit. Makanya kita tahu bahwasannya jam 11 sampai jam 1 malam itu terjadi peristiwa detoksasi, menghilangkan racun yang ada pada tubuh kita. Nah, kita tahu dari jam 1 sampai jam 3 itu terjadi detoksasi hati, menghilangkan racun yang ada dalam hati. Oleh sebab itu, makanya sebaik-baik tidur itu jam 10 atau setengah 11 sebenarnya. Sepertiga malam kata Allah itu ya udah dari jam 3 sampai jam subuh. Nah, kenapa? Allah Maha tahu dengan keadaan tubuh kita ini. Dan juga ilmu kedokterannya kan kita tahu tadi, terjadinya detoksasi. Nah, kita jaga itu. Sudah itu yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Untuk menjaga persaudaraan itu apa? Jangan panggil saudara kita, jangan panggil teman kita dengan sebutan yang ia tidak suka. Atau dengan gelar-gelar yang ia tidak suka. Namanya cukup bagus. Misalnya Fulan, kita panggil bro. Tidak enak kan? Atau dalam arti kata, kalau bahasa Minangnya namanya Fatimah, dipanggil Upik Banun. Kurang bagus. Kita menyebabkan apa? Menyebabkan persaudaraan itu tidak terjalin. Ya, makanya seketika kita, walaupun dalam keadaan bercanda, kenapa? Tidak setiap teman kita ini atau kita ini setiap hari itu penuh dengan canda. Terkadang kita ada permasalahan. Nah, yang keempat, azon. Apa itu? Tolonglah kita itu jauhi suuzon. Berprasangka kepada saudara kita yang tidak baik. Kenapa? Inna ba'da dzanni itsmun. Karena yang prasangka tidak baik itu adalah dosa. Nah, itu kita hindari. Jadi jangan dalam arti kata seketika ada orang bicara di sana berdua, kita langsung ngomong, itu pasti mengecek nambo tuh. Nah, jangan sampai itu prasangka kita. Yang keempat, yang kelima adalah wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Atau bahasa keren kita kepo. Nah, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan ungkit-ungkit kesalahan orang lain. Seolah-olah kita ini bentuk orang benar kali. Seolah-olah kita ini tidak pernah buat kesalahan. Padahal kullu bani Adam khata'una. Setiap cucu bani Adam ini semuanya salah. Wa khairul khata'ina at-tawabin. Yang sebaik-baik orang kesalahan itu adalah yang bertaubat atas kesalahan yang ada. Yang terakhir, saudara Rafi, wala ya'tab ba'dukum ba'da. Ini dia, berghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan aib teman kita kepada teman kita yang lain, walaupun ada pada dirinya. Itu ghibah, dosa. Apalagi menceritakan aib orang lain atau teman kita kepada teman kita yang lain yang tidak ada pada dirinya. Itu fitnah. Jadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaditumu, kata Allah. Apakah kalian suka memakan daging bangkai teman kalian? Kapan ini turun ayat ini? Seketika Rasulullah selesai salat subuh, dia pulang, dia temukanlah 4 orang sahabat saling bercerita. Apa kata Rasulullah? Kalian makan bangkai. Ya Rasulullah, kami tidak ada makan bangkai ya Rasulullah. Apa maksudnya? Kalian menceritakan aib teman kalian, pada hakikatnya kalian memakan bangkai dia. Faqariyatumu, pasti kalian benci. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu Allah Maha bijaknya. Allah Maha mulianya. Apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oke, Saudara Rafi. Oke. Berarti persaudaraan itu kan harus direkat terus nih Ustaz. Iya. Nah, tapi persoalan misalnya nih Ustaz. Ada nih teman yang emang suka gibah nih.
dan setiap hari dia ini menggibahkan atau menceritakan aib temannya sendiri. Nah, apakah karena dia sering? Ini kan contoh dalam dunia psikologi nih Ustaz, orang yang pernah menjadi pelaku mungkin pernah menjadi korban. Nah, di saat dia pernah menggibahkan orang, mungkin di lain sisi dia pernah menjadi korbannya gibah. Nah, ini hukum sebab akibat seperti ini itu juga dikatakan Allah yang tidak diperbolehkan. Oh, ya. Sebenarnya yang namanya ghibah memang tidak boleh. Seketika kita atau kita berdua lah misalnya, Saudara Raffi, seketika saya menggibahkan seseorang ke Saudara Raffi jam ini, berarti di tempat lain Allah ada orang lain pula yang menggibahkan saya. Nah, jadi intinya apa? Kita hindari ghibah. Nah, ya, kita hindari ghibah. Caranya apa? Pertama ini tentu mengurangi frekuensi ghibah. Kurangi aja frekuensi gunjing. Kadang ada teman itu 1 bulan itu katanya saya ngunjung orangku mungkin 120 orang aja. Nah, dengan Ramadan kok kita kurangi lah. Per hari itu dalam arti kata kalau ya 120 batang tuh kini 1.9 balik, 1.8 balik gitu Saudara. Hah? Bilo selesai. Nggak masalah. Al-Quran turunnya 22 tahun loh. 22 bulan, 22 hari loh. Jadi kalau kita kan kecen-kenyong langsung hilangkan, tidak mungkin. Karena memang manusiawinya seperti itu. Nah, ya. Jadi menceritakan orang ini kadang enak, tapi kita lupa di balik itu kita juga diceritakan oleh orang lain gitu. Nah, tapi ini Ustaz, menceritakan fakta. Ini contoh misalnya kita digibahin sama orang. Misalnya contoh Raffi digibahin sama orang. Nah, dan ada seorang teman Raffi yang mendengarkan cerita misalnya dari Ustadz nih, Ustadz yang menggibahkan Raffi dan Ustadz menceritakan misalnya Fulan. Fulan ini langsung mengklarifikasi ke Raffi. Dan di saat Fulan minta klarifikasi dan Raffi sampaikan faktanya, dan itu faktanya ini adalah yang fakta yang sebenarnya, yaitu mengakibatkan posisi yang negatif itu bukan berada ke Raffi lagi. Misal contoh pindahnya ke Ustadz gitu. Apakah itu dalam konteks gibah juga karena ini menyangkut ke Ustadz? Ya, termasuk itu gibah juga. Jadi dalam arti kata begini, kecuali maaf seketika kita ingin memuji seseorang. Saudara Raffi itu begini luar biasa begini. Diceritakan tabayun dia ke Raffi. Rupanya memang iya. Nah, itu tidak ada masalah. Kenapa? Memuji orang itu tidak boleh di depan orang. Memang di belakang. Nah, itu bukan bergibah. Dia menjadikan iktibar. Kalau ingin meniru, ini ulamanya. Kalau ingin begini, ini Saudara Raffi, tolong begini. Nah, gitu. Nah, yang gibah itu tendensinya negatif. Walaupun yang Raffi sampaikan itu fakta yang terjadi di lapangan. Iya, gibah. Oh gitu. Nah, itu gibah. Karena itu negatif. Tapi kalau hanya untuk mengambil pelajaran, mengambil pelajaran satu misalnya, kalau ingin menyontoh perbuatan baik itu contoh si Anu. Nah, itu tidak ada masalah. Karena si Anu itu yang menggunakan waktunya untuk penuh dengan zikir, bukan seperti kita ini gitu. Itu tidak ada masalah, Saudara Raffi. Oke. Makasih Ustadz. Terakhir Ustadz, terkait tentang tema memperkuat persaudaraan ini atau tali silaturahmi ini, sebagai kata penutupnya seperti apa nih Ustadz? Oh ya. Al-jama'atul rahmah wal firqatul azab. Berjamaah itu adalah kasih sayang Allah, bercerai-berai itu adalah azab Allah. Oke. Berjamaah itu adalah kasih sayang Allah dan bercerai-berai itu azabnya Allah. Azabnya Allah. Berarti sama dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan seperti kata Playboy, bersatu kita teguh, bercerai kita cari yang baru kan. Allah ya. Masya Allah. Nah, oke. Terima kasih masih setia bersama channel Raffi Aditya di podcast Tamu-Tamu. Nah, kita sudah masuk ke 11 hari
Nah, mudah-mudahan akan lengkap dengan sampai akhir nanti. Nah, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang penting kita selaku umat muslim, dari awal tadi kita juga sampaikan, selain dari hubungan dengan Allah, kita juga diwajibkan untuk membangun silaturahmi dengan sesama manusia. Karena dengan Allah itu hubungannya vertikal, dan dengan manusia ini, sesama manusia ini, kita hubungannya horizontal. Dan yakinlah bahwasanya kita selaku makhluk sosial juga perlu bersilaturahmi dan memberikan efek dan dampak dan manfaat kepada manusia-manusia lain juga. Dan semoga bulan suci Ramadan ini menjadikan karakter dan pribadi yang menjadi lebih baik. Akhir kata, saya Raffi Aditya mohon pamit. Semoga amal ibadah puasa saudara-saudara semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Akhir kata, billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.